Halo guys, selamat datang di Katupun Podcast yang pertama dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik. Oke, perkenalkan, beta bernama Ujunuan Alaida Pawai. Nah, sekarang beta sebagai moderator yang akan memandu Katu punya podcast di hari ini dengan tema yang paling milenial sekali, yaitu pentingnya organisasi di era milenial untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, pasti dong penasaran tuh dua orang di samping ini siapa? Nah, di sini ada dua orang yang paling the best, paling hebat, yang di dong punya bidang organisasi tuh, pokoknya dia punya sepak terjang tuh paling mantap sudah. Ada kakak Indra dan kakak Andi. Oke. Setahu kakak dong nih, untuk memberitahu ke teman-teman DPMF toh yang nanti akan nonton podcast ini, kira-kira ada organisasi-organisasi apa saja sih? Soal organisasi tuh dong bagi aku dalam beberapa bagian. Nah, setahu kakak dong tuh apa-apa sah? Dari kakak Andi boleh? Organisasi biasa kalau secara luas di dalam kelompok mahasiswa biasa ada organisasi internal di kampus, organisasi eksternal, organisasi internal yang nanti dibagi banyak gitu. Nah, kalau misalnya ketemu kaji persoalan organisasi internal, semisal ada yang paling rendah dari HMD, organisasi himpunan mahasiswa program studi, naiknya di HMD, himpunan mahasiswa jurusan, terus naiknya ke DPMR. Dan di atas DPMR sebenarnya ada dulu juga sebelum nanti sampai ke DPMU. Mungkin itu secara singkat saja, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Mungkin kakak Indra boleh menambahkan tentang pembagian organisasi. Kan tadi kakak Andi sudah bilang ada Indra ada ekstra. Nah, itu tuh bagaimana tuh? Jadi kalau bicara mengenai organisasi kan yang tadi Bu Andi bilang, beta langsung saja di dia punya substansinya. Jadi kalau misalnya beta bagi antara dua, satu organisasi ekstra kamu kayak dijelaskan, organisasi ekstra ini juga artinya kita melihat dari luar organisasi, karena kita bicara soal lingkup universitas. Di luar itu ada organisasi keagamaan, ada organisasi kepemudaan dan lain-lain. Angka ekstra kan banyak tuh. Nah, kalau di tingkat universitas ini ada kebanyakan OKP, kayak ada GMI, GMKI, HMI, IMM, PMI, mungkin banyak yang bisa saya sebutkan, tapi banyak juga. Setelah itu ada juga komunitas-komunitas yang termasuk organisasi. Nah, itu. Lalu kalau di internal sendiri, kebetulan kakak di DPM, kakak di DPM di Komisi 2. Kalau di tingkat universitas dari bawah ke atas, memang dari mulai kalau kita klasifikasi dari paling bawah itu ada UMKM, ya, ada UMKM. Kalau di TG itu ada UMKM olahraga, seni musik dan lain-lain banyak. Lalu ada HMPS yang tadi Bu Anies sudah bilang, ada HMJ, ada DPMU. Nah, di tingkat atas DPMU itu yang DPMF, di tingkat atas DPMF ada DPMU, tingkat universitas. Nah, sekarang memang berdasarkan pengalaman organisasi, ya, di sepak terjang organisasi intra di dalam universitas dari tahun 2011-2012 itu pernah, karena ada kayak waktu itu mau bentuk BEM, 2011 mau bentuk BEM organisasi intra kan, di dalam universitas itu terjadi kata besar, hampir perang itu. Iya. Dan sejarahnya tercatat. Kira-kira gara-gara apa sampai mau perang-perang gitu kan? Kepentingan BEM. Kepentingan BEM. Pokoknya ada kajian Iya. mendalam nanti itu bisa perlu. Iya, baik. Nanti ada. Lalu itu masalah organisasi intra, organisasi intra yang ada di kampus. Kalau di BEM itu ada di fakultas-fakultas lain itu ada BEM. Yang misalnya di hukum, kedokteran, dan fisik ada BEM. Cuma memang yang ada di universitas sekarang belum ada. Kalau teknik punya kan belum ada juga. Intra banyak. Kalau misalnya karena kebetulan kakak di DPMU, beta mau tanya sedikit, kira-kira dari DPMU atau dari lingkungan universitas ada rencana KSN untuk bisa bangun BEM? Pastinya ada, karena itu ada di dalam program. Sebelum kita bangun BEM itu kemarin kebetulan di DPMU kita ada punya program yaitu merevisi kembali
SK Rektor 003. SK Rektor 003 ini dia menjadi konstitusi dasar untuk Ormawa, organisasi mahasiswa lingkup universitas ini. Dan itu akan kemarin bulan-bulan Februari itu pernah satu kali buat rapat koordinasi untuk membacakan, cuma sampai sekarang belum ada masukan ke tindakan lanjutan daripada pihak universitas maupun dari teman-teman jajarannya, maupun teman-teman organisasi yang ada di dalam ini. Juga ada masih belum mendapat pikiran. Nanti setelah itu baru kita buat lah, karena sudah direvisi kita bisa buat dia punya penilaian yang lain-lain. Berarti teman-teman banyak sekali organisasi yang sebenarnya katong sentral familiar diangkat, tapi itu tuh sebenarnya ada. Nah, jadi tinggal teman-teman bagaimana kalau dia sudah masuk di lingkungan universitas, karena semua organisasi ini pasti baik. Kalau kakak tahu tujuannya itu pasti baik untuk meningkatkan satu mungkin punya relasi, untuk menambah satu public speaking, untuk menambah teman juga. Nah, jadi itu teman-teman tinggal lihat passionnya di mana. Seperti tadi yang kakak Indra sudah bilang, ada HMI, ada GMKI, ada PMII, ada IMM, itu paling banyak. Jadi tinggal teman-teman dong pilih dong passion di mana, tinggal dong masuk. Lalu menurut kakak dong, atau setahu kakak dong, kira-kira untuk masuk di organisasi-organisasi kampus baik intra mau ekstra tuh caranya bagaimana sih? Mungkin dari kakak Andi boleh? Yang pertama, menurut beta secara pribadi untuk masuk ke organisasi maupun intra ataupun ekstra, menurut beta sih yang pertama itu pentingnya tuh. Terus ketemu tahu bahwasanya untuk apa ketemu organisasi, apakah penting bagi kita kehidupan atau bagaimana. Nah, sebab itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya atau ingin masuk di organisasi ini tanpa katong ada passion di organisasi itu. Misalnya kayak jangan masuk ke organisasi hanya cuma ikut-ikutan dan lain sebagainya. Kalau itu hanya membuang-buang waktu saja gitu. Karena katong tidak bisa mendapatkan sesuatu dalam organisasi itu gitu. Dan yang kedua tuh dia terlalu berharap lebih terhadap organisasi itu. Sebab katong tahu bahwasanya di dalam organisasi ini punya banyak hal dan banyak kepentingan pribadi di dalamnya. Nah, makanya kita merekomendasikan untuk bagaimana katong bisa pahami dulu katong passionnya di mana, terus katong mau masuk ke mana gitu katong passion. Biar nanti kan katong sih orang bilang katong sih jenuh dengan proses yang ada dalam organisasi tersebut. Kalau kakak Andi sendiri itu organisasi intranya apa dan ekstranya apa? Oh, kalau beta organisasi kalau kemarin sih beta di misalnya dari DPM juga, terus beta menjabat di Majelis Talim sebagai Departemen Informasi dan Teknologi. Terus kalau organisasi kita di luar kampus misalnya beta HMI mahasiswa Islam Fakultas Teknik. Beta sudah berproses di HMI sekitar 5 tahun. Berarti kalau punya sepak terjang di dunia organisasi, terlebih HMI sendiri itu sudah paling banyak. Berarti yang maksudnya kali itu suka duka, habis itu apa ya, asam garam lah, orang bilang asam garam dunia perorganisasian. Apalagi HMI itu pasti kakak sudah paling dibilang sukanya nyantong begitu ya. Mungkin dari kakak Indra mau tambahkan tentang bagaimana aku bicara? Kalau di ekstra beta pengurus Dewan Kerja Daerah Pramuka Maluku, Warga. Ketua bidang penelitian dan evaluasi. Lalu di ekstra juga beta kalau di teknik di GMKI, beta di GMKI kebetulan GMKI beta sekretaris komisariat Fakultas Teknik Bupati. Kalau di Intra 2019-2020 beta di UKM Kewirausahaan. Lalu beta untuk sekarang beta di DPMU dengan perwakilan mahasiswa universitas bidang komisi legislasi. Periode 2020-2023. Sing 2021-2022. Oh, cuman belum di nasional berarti. Ya, oke, berarti teman-teman dong bisa lihat bahwa sebenarnya ini paling banyak organisasi yang bisa teman-teman masuk untuk bagaimana menambah dong punya passion dalam diri, untuk bagaimana dong branding dong diri di organisasi tersebut.
Nah, kalau kita punya pertanyaan lagi untuk kakak dong, apalagi kakak dong sudah masuk di banyak organisasi dengan waktu yang cukup lama, pasti ada rasa manfaat. Nah, manfaat apa sih yang kakak dapat dari organisasi, apalagi kakak Andi dengan range waktu yang begitu lama dan kakak Indra dengan organisasi yang begitu banyak, pasti dong dapat, aku punya manfaat lah. Nah, manfaat apa saja yang dapat? Mungkin dari kakak Indra duluan boleh? Ya, kalau Bapak Indra, kita mengklasifikasikan ada 6 hal yang penting, manfaat yang kita dapatkan ketika kita berorganisasi. Yang pertama itu soal wawasan yang menambah, wawasan yang luas. Yang kedua soal relasi, kita semakin banyak punya relasi. Lalu yang ketiga public speaking mungkin. Lalu setelah itu manajemen waktu, kemampuan leadership dan etika. Nah, kalau kita belah lagi wawasan yang luas, artinya ketika kita berorganisasi kan kita dalam serangkai, ada perkumpulan banyak orang juga. Kalau misalnya di GMKI, ada GMKI di Eksata 2 itu di kanan, ada dari hukum, ada dari fisik, ada dari pokoknya segala macam fakultas, ada banyak. Oke, berarti banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa katong dapat dari organisasi yang katong ikut toh. Nah, mungkin dari kakak Andi, manfaat apa sih yang kakak Andi rasa ketika kakak Andi sekarang selama 5 tahun tuh bukan waktu yang sedikit, itu tuh paling lama, dan kakak Andi sampai sekarang masih bertahan. Nah, itu tuh apa manfaat yang kakak Andi rasa sampai kakak Andi bilang, oh kita akan bertahan di sini karena ini yang kita dapat gitu. Kalau manfaat yang kita dapat dari kita berorganisasi itu sendiri, kita salah satu orang yang bukan orang yang baik dalam public speaking dan lain sebagainya, wawasannya juga mungkin masih minim sampai sekarang, masih kurang banyak belajar. Mungkin seperti itu kita merasakan dampaknya lebih besar kepada kita. Misal bagaimana ketika yang tadi mengatakan persoalan relasi, leadership dan lain-lain. Ya, begini. Ketika kita ingin berbicara, apalagi kayak misalnya dalam kelas, kita bawa hal-hal yang singkat, misalkan dalam kelas kita ingin menyampaikan sesuatu pertanyaan, misal atau sudah pertanyaannya, tapi yang menjadi salah satu permasalahan dari orang-orang seperti beta yang dulunya begitu, untuk bagaimana bisa menyampaikan sesuatu ini, untuk mempertanyakan sesuatu ini. Apalagi yang berikutnya bilang kata, ketua banding sekarang betul itu sudah matang, bagaimana kita bicara lah, cara begitu. Dengan bagaimana, dengan cara kita berorganisasi, kita dapat banyak, kita bertemu dengan orang banyak, kita banyak berdiskusi di situ, membangun kita punya banyak kepercayaan, kita punya keyakinan bahwasanya kita juga bisa begitu. Memang atau sing langsung dan hasil langsung bisa jadi begitu, gak langsung tahunya jadi begitu sing tadi itu juga banyak proses yang kita harus lalui, banyak hal yang harus kita putuskan untuk bagaimana kita bisa dapatkan akang gitu. Terus kayak kepemimpinan, misalnya yang tadi sudah katakan tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini kita selalu yakin bahwa katong seluruh orang yang di bumi adalah pemimpin, entah pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi orang lain, atau pemimpin bagi masyarakat umum begitu. Makanya kita harus mengerti apa gitu, dan pemimpin juga harus bisa mengambil keputusan. Misal kayak kita untuk mengambil keputusan dalam permasalahan, kita harus lebih jeli dan harus lebih teliti persoalan itu. Makanya kita harus melatih dulu, terus membangun relasi. Seperti katakan tadi, itu juga manfaat yang mungkin bagi kita bukan satu untuk sekarang, tapi bisa itu masa depan gitu. Persoalan bicara masa depan tadi kan. Jadi banyak hal mungkin kita sudah menambah kita wawasan dari yang dulunya kayak katung mungkin bahwa beda juga berasal dari anak kamu yang mungkin orang bilang kalau itu masalahnya atau dulu cuma gaul selalu sadi. Nah, orang bilang bahasanya gaul sadi masih baru dikit bahwasanya seberapa penting di pendidikan kan. Mungkin dari kakak Andi duluan boleh. Kalau dari beta sih begini, bicara bukan persoalan perempuan saja bilangnya, ini bicara persoalan ini untuk mana begitu. Pasti ada hal yang dilarang dan orang tua juga pasti ingin anak-anaknya cepat wisuda lalu kerja. Atau kalau orang dia bilang biasanya kami kan perempuan yang
apa kalau bahasa kasarnya bilang Lupa ya. iya beban orang tua begitu, bukan masuk bahasa kasarnya tapi berbeda bagaimana cara kita meyakinkan orang tua begitu untuk kita masuk organisasi. Yang pertama berbeda kita harus tahu dulu begitu, kita harus bisa lihat bahwasanya kita orang tua ini dalam kondisi emosional bagaimana. Jadi sebelum itu berbicara dengan untuk orang tua yang pas belum ada masalah kah di kantor kah ataukah belum ada dapat masalah loh nanti ke sana bicara hal begitu kan nanti emosinya tidak stabil, makanya itu bisa langsung dilarang atau sebagainya. Makanya kalian bisa lihat waktu yang tepat untuk berbicara dengan orang tua. Misal mungkin pas belum gajian mau waktu sana itu, nah mungkin itu bisa lah bicara dong. Nah yang kedua itu atau harus mengetahui dulu organisasi ini atau memasuki udah teman misalnya kayak ini PT kita bawa dalam misalnya kayak ini kita harus bisa tahu dulu persoalan ini untuk dijelaskan kepada orang tua untuk bagaimana bisa meyakinkan atau punya orang tua bahwasanya atau memang minat saja dan atau tidak mengambil waktu kuliah begitu. Nah itu bisa jelaskan pada terus atau harus kita bilang harus kita punya argumen banding gitu. Misalnya pertanyaan dari orang tua misalnya tanya kan bahwasanya kenapa harus berorganisasi tapi mesti tahu nih untuk apa begitu. Apa satu ada manfaat itu kan tentu cuma ikut dan tadi beda bilang di awal itu apa itu untuk makanya kita pun tidak tahu untuk apa kita berorganisasi, makanya orang tua juga tidak akan yakin atau percaya bahwa bisa berorganisasi gitu. Nah terus katung juga orang bilang katung harus menjelaskan apa manfaat dari organisasi. Misalnya kalau kita bilang kayak di DPMF begini kenal kan atau bisa lebihkan dengan dosen, bisa menjelaskan dengan dosen, komunikasi dengan kawan-kawan. Jadi kayak misalnya katong pergi bikin tugas atau sudah teman-teman pemikiran yang sama, bisa berdiskusi, bisa tukar pikiran kan begitu. Jadi banyak manfaat. Mana bisa meyakinkan orang tua yang kita berorganisasi juga. Jadi juga sebenarnya bilang selama kita masuk organisasi kita harus ikuti karena akan bagus berbeda sebenarnya gitu. Tapi beda juga sebenarnya tahu orang tua kalau dia ini ada organisasi ini nanti itu dia di status kan gitu begitu baru bisa di sini ada di sini. Nah itu. Jadi dari beda manajemen waktu artinya dia pernah mengecewakan orang tua ketika kita berorganisasi begitu. Itu ketika beta pergi berorganisasi sambil beta kuliah juga artinya beta yang mengecewakan orang tua begitu. Mama tanya suka kan oh tidak suka suka kali sudah sampai di mana dan sudah nilai periksa nilai oke baik jika itu beta berorganisasi tapi beta nilai baik jadi standar kita mau nilai baik yang tadi organisasi boleh tak organisasi apa karena yang tadi saya bilang manfaat organisasi yang 6 itu wawasannya luas, public speaking, leadership, yang lain-lain sudah paham sehingga saya memungkinkan kita untuk dapat nilai yang tidak baik tidak dapat baik saja karena yang tadi kita belajar bukan saja teknik saja terus belajar melampaui itu artinya kita bisa mengecewakan orang tua sehingga tanpa sadar orang tua yakin bahwa sudah boleh berorganisasi gitu. Tapi untuk meyakinkan orang kan ada hal-hal tertentu juga. Tapi kalau Pak Beta tuh dari manfaat organisasi yang banyak dan juga meyakinkan orang tua ini kita perlu kita jelaskan juga bahwasanya ada beberapa orang yang tanpa dia berorganisasi pun dia suka paham itu. Tanpa dia berorganisasi pun dia punya masa depan yang cerah sehingga dia tidak memilih jalan ini. Itu kan saya tahu. Kalau misalnya dia sing aktif mungkin di DPMF atau di Bintai ataupun HMI, tapi mungkin di luar sana dia ini di pembapak untangan kanan, di pembapak kewirausahaan kan beda sejauh. Atau kan dia ini sebenarnya berorganisasi tapi dia pembapak nih bos di sini sehingga masuknya gampang saja. Jadi organisasi juga yang tadi saya kembali menjadi prioritas. Kalau tujuan baik untuk beta berarti itu. Ya, berarti teman-teman katong untuk meyakinkan orang tua itu katong harus ke situasi dan kondisi. Apakah memang suasana hati itu ada bagus untuk dong menerima katong punya alasan untuk masuk organisasi atau saya. Lalu time manajemen juga betul.
Karena ya beta pikir kayak hari ini ketika katong punya nilai di kuliah yang bagus, lalu dengan organisasi yang begitu banyak, otomatis orang tua akan berpikir bahwa oh ini gara-gara dia organisasi, oh ini gara-gara KMKI, oh ini gara-gara HMI, karena beta punya anak nilai ini banyak yang anjlok rusak. Padahal sebenarnya menurut beta itu sebenarnya kembali ke personal yang dong ikut organisasinya, bukan organisasinya. Artinya harus kita mengendalikan organisasi, jangan sampai organisasi Iya benar sekali. Karena tadi kakak sudah singgung tentang time management. Nah, beta mau tanya dari kakak, mungkin kakak nanti kakak Indra boleh kasih tambahan, tapi beta mau tanya di kakak Andi, bagaimana kakak Andi punya pengelolaan waktu untuk jadwal di organisasi dengan di kuliah? Nah, kalau itu kan beda sih sekolah. Aku lebih paham. Yang pertama tuh kita harus tahu skala prioritasnya yang mana, antara kuliah dan organisasi. Pasti yang lebih penting ya kuliah. Persoalan organisasi ini kan menurut kita bisa belakangan saja. Kalau pada saat beda dalam kondisi ketika hari ini ada kegiatan organisasi terus juga ada kuliah, berarti beta lebih pentingnya di kuliah gitu. Karena kuliah ini kan cuma paling tinggi 2 jam. Nah, terus katong setelah dari kuliah baru katong ke organisasi, ke kegiatan yang tadi gitu. Misal kayak hari ini organisasi buat persoalan diskusi publik dan lain sebagainya. Ketika ada kuliah beta lebih prioritaskan persoalan kuliah. Makanya katong harus tahu mana yang prioritas dulu, organisasi atau kuliah. Nah, terus katong harus bisa bikin semacam katong punya landasan untuk patokan katong untuk kayak misalnya semester 1 nih, semester 1 beta punya IPK 2,30. Nah, katong harus bisa di jenjang kayak selanjutnya semester 2 beta harus apa begitu di dalam kuliah katong harus bisa prioritas. Nah, ketika katong masuk ke organisasi misalnya, oh hari ini beta sudah paham tentang kepemimpinan, nah besok beta harus kerja tentang belajar apa lagi gitu. Jadi katong harus punya teman-teman pelatih yang sebenarnya seperti itu. Nah sekarang Kakak Indra mungkin mau menambahkan tentang istilahnya closing ceremony yang tadi Kakak Andi bilang. Oke Kakak, silakan. Sebagai manusia juga sebagai mahasiswa, kita harus bermimpi. Kita harus taruh kita mimpi di mimpi yang cepat, yang setinggi apapun mimpi kita harus taruh akan di situ, dan kita harus tahu cara menggapainya begitu. Masuk di organisasi mungkin menjadi sebuah batu loncatan untuk mencapai mimpi itu. Dan selanjutnya untuk teman-teman di Fakultas Teknik, khususnya Teknik Umpati, satu hal yang perlu disampaikan bahwasanya kita ini bukan pungli, kita bukan orang yang pergi buka-buka mur, bukan orang yang pergi di tanpa proyek itu lalu pasang bata. Kita adalah penaturnya, kita adalah pemimpinnya. Untuk itu belajarlah secakap mungkin di bidang Anda, karena kita ini leadernya. Terima kasih. Oke, Ada satu terkait dengan organisasi. Jangan sampai organisasi itu mengendalikan Anda, kendalikan organisasi. Atau beri waktu dulu untuk aku punya kedua narasumber yang hebat-hebat ini. Jadi ini adalah Katu punya role model terkhususnya di Katu Fakultas Teknik. Jadi teman-teman semua bisa ambil yang baik-baik dari Kakak Andi dan Kakak Indra. Yang kita kutip dari Kakak Andi, jangan mati sebelum belajar, dan yang kita kutip dari Kakak Indra, jangan dikendalikan organisasi tapi kendalikan organisasi. Oke, karena Katu sudah di penghujung acara, kita mau ucapkan terima kasih yang paling besar untuk Kakak Andi dan Kakak Indra sudah meluangkan waktu di hari ini. Semoga Katu bisa bertemu di ruang-ruang yang lain maupun podcast ini, siapa tahu besok Katu akan bertemu kembali. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye guys. Bye. Nanti Lah ini stop.
saksikan Di mana di ya, itulah. Pokoknya lah. Saya salah. Dah.